Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Pristiwanto Bani. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi, ingin menyampaikan satu topik, satu yang berkaitan dengan mata kuliah estetika humanisme. Topik yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita membangun jejaring, building networking. Nah, untuk itu sedikit saya share screen apa yang akan kita bahas dalam topik yang namanya building networking ini. Nah, kita lihat mata kuliah yang pernah saya terima yaitu mengenai estetika humanisme dan bagaimana cara kita untuk membangun jejaring. Nah, jadi penjelasan saya ini sebagai syarat untuk materi ujian akhir semester mata kuliah estetika humanisme. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan building networking dan apa yang akan kita bahas dalam materi ini? Jadi topik pembahasan kita yang pertama adalah apa dimaksud dengan pengertian building networking. Kemudian apa manfaat building networking? Kemudian building networking, bagaimana manfaatnya terhadap entrepreneur muda? Kemudian faktor penting dalam membangun networking, faktor-faktor apa aja yang ingin kita lakukan dalam membangun networking, kemudian bagaimana teknik membangun networking bisnis yang efektif, kemudian bagaimana kita memanfaatkan sosial media secara profesional seperti LinkedIn dan media sosial lainnya, kemudian bagaimana studi kasus mengenai cerita-cerita bagaimana orang sukses membangun building networking. Jadi manfaat daripada kita untuk membangun jejaring ini adalah yang pertama pasti kita itu menjadi banyak teman. Tapi dalam memanfaatkan building networking ini, bagaimana cara kita agar teman-teman kita itu juga bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi mereka. Jadi apa yang dimaksud dengan pengertian networking? Jadi networking adalah proses membangun suatu koneksi dan hubungan dengan orang lain. Ini menurut Columbia University. Dan menurut Investopedia, bahwa networking adalah kegiatan bertukar informasi dan ide yang melibatkan orang-orang dengan profesi dan latar belakang dan minat yang sama. Jadi kebanyakan orang itu membangun networking itu dengan minat atau latar belakang yang sama. Misalkan dengan hobi yang sama, misalkan dengan latar belakang profesi yang sama, kemudian biasakan dengan hal-hal yang mereka sukai bersama, itu akan lebih gampang kita membangun suatu networking di sana karena apa? Topik dan pembicaraan kita hampir sama. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar tersebut bahwa banyak yang namanya profesional muda itu melakukan building networking ya, sehingga mereka bisa mendapatkan kenalan baru, menemukan peluang karir, serta mengetahui berita terbaru di industri mereka dan dunia kerja secara keseluruhan. Nah, selanjutnya building networking ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan building networking. Pengertiannya adalah bagaimana cara kita untuk membangun building networking ini, yaitu upaya membangun koneksi dengan sebanyak mungkin orang atau perusahaan yang dapat memberikan keuntungan satu sama lain dalam hubungan profesional atau bisnis. Manfaatnya jangka pendek pasti kita membangun kita membangun jejaring itu adalah untuk satu memperbanyak teman. Kemudian perbanyak teman kita banyak relasi atau kita banyak koneksi sehingga secara materi mungkin akan bermanfaat. Tapi di luar daripada materi juga ya, membangun jejaring ini bisa menjadi referensi bisnis, akses informasi, peluang kolaborasi dan sebagainya. Nah, jenis-jenis membangun jejaring ini, jenis jejaring bisa jejaring proporsional antara kita secara profesional dalam membangun jejaring, kemudian jejaring operasional dalam operasional pekerjaan, atau jejaring strategis yaitu untuk menentukan suatu kebijakan dalam jangka panjang. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, bagaimana building networking itu dalam bisnis.
Nah, jadi networking bisnis ialah aktif menjalin relasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Nah, networking seharusnya tidak berjalan secara mengalir saja, melainkan diawali dengan rencana dan dilakukan secara konsisten. Jadi, yang namanya networking ini kita lakukan secara konsisten. Nah, kemudian bagi entrepreneur muda, brilliant networking ini meningkatkan social capital, kemudian meningkatkan keahlian, dan membangun pengetahuan, menemukan kesempatan bisnis market, meningkatkan brand awareness, dan menumbuhkan self-confidence. Jadi bagi entrepreneur muda, building networking ini sangat dibutuhkan untuk hal-hal tersebut. Nah, apa pentingnya kita membangun building networking ini? Yang pertama, menyiapkan modal sosial. Ya, kita bisa bersosialisasi, membantu mendapatkan peluang bisnis yang lebih besar. Dengan semakin banyak jejaring, banyak koneksi, kita bisa membangun bisnis, relasi bisnis yang lebih besar dan mendapatkan peluang bisnis yang lebih banyak. Kemudian meningkatkan kemampuan bisnis. Ya, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, kemampuan bisnis kita akan semakin meningkat. Kemudian mendukung proses kolaborasi. Dengan kenal orang, kita bisa membangun suatu kolaborasi yang manfaatnya untuk kita dan orang lain. Nah, kapan kita memulai building networking ini? Kita dimulai biasanya mulai dari sekolah atau saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jadi sebaiknya building networking ini dilakukan pada mulai sekolah, karena di sekolah kita sudah mulai banyak teman, di perguruan tinggi kita banyak teman, dan nanti akan berpengaruh juga pada pekerjaan kita akan banyak teman, membangun jejaring yang lebih banyak. Jadi kalau ditanya kapan mulainya, sebaiknya dilakukan pada saat kita masih sekolah atau di perguruan tinggi. Jadi dilakukan sedini mungkin, dilakukan secepat mungkin, sehingga jejaring kita akan semakin luas. Nah, kemudian bagaimana langkah membangun jejaring ini? Nah, di sini ada 5 poin yang saya sampaikan, bahwa membangun jejaring, yang pertama harus ditetapkan tujuan. Tujuan kita itu untuk membangun jejaring apa? Sosial, bisnis, ya, keagamaan, kemudian yang lainnya. Jadi kita punya tujuan untuk membangun yang namanya jejaring. Kemudian setelah itu kita siapkan elevator pitch yang menarik. Ya, kalau kita ingin membangun jejaring, maka kita siapkanlah hal-hal yang menarik sehingga orang itu juga tertarik dengan kita. Kebutuhan orang itu juga bisa ada di kita, sehingga terjadi sesuatu yang sifatnya timbal balik, dan kita dalam membangun jejaring ini menjadi lebih fleksibel. Kemudian bagaimana kalau kita cara langkah selanjutnya? Ya, kalau kita mau membangun jejaring, pasti yang pertama kita hubungin koneksi terdekat. Ya, koneksi terdekat selain kerabat, keluarga, koneksi terdekat. Koneksi terdekat kita dalam bisnis, teman kuliah, ya, teman satu hobi, kemudian teman yang lain. Jadi koneksi-koneksi terdekat itu yang kita hubungin untuk membangun jejaring, sehingga jejaring kita itu semakin luas. Kemudian bergabung dengan komunitas. Nah, komunitas ini itu bisa langkah atau salah satu langkah untuk membangun jejaring. Misalkan komunitas dengan hobi yang sama, bersepeda, jalan, ya, misalkan ada motor, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan komunitas-komunitas tersebut, kita bisa membangun jejaring. Jadi langkah yang selanjutnya untuk membangun jejaring adalah bergabung dengan komunitas. Komunitas bisnis, komunitas sekolah, komunitas lain kita bergabung. Sehingga kita banyak mendapatkan teman, sehingga jejaring kita akan semakin luas. Kemudian manfaatkan media sosial. Sekarang itu zaman canggih. Semua dengan menggunakan media sosial. Diklik sambil tidur juga kita bisa melakukan membangun jejaring. Ya, dengan manfaatkan media sosial, maka jejaring kita juga bisa akan semakin luas. Manfaatkan teknologi yang ada untuk membangun jejaring. Jadi langkah ini yang pertama, kalau kita ingin membangun jejaring adalah tentukan tujuan. Yang kedua, siapkan elevator pitch yang menarik. Yang ketiga, hubungi koneksi yang terdekat. Yang kelima, bergabung dengan komunitas. Yang keenam, kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang seperti manfaatkan media sosial. Nah, selanjutnya, apa manfaat membangun jejaring? Yang pertama, manfaat kita untuk menjaring adalah satu, mencari peluang baru. Pasti kalau kita ingin mencari peluang-peluang baru, kita harus banyak koneksi. Koneksi-koneksi itu kita manfaatkan untuk perkembangan bisnis dan pengembangan pribadi kita. Oleh karena itu, yang mencari peluang baru itu harus kita lakukan setiap hari. Ya, manfaatnya itu, ya, kita akan mendapat peluang-peluang baru dengan banyaknya kita membuat jejaring, dengan banyaknya teman kita, dengan banyaknya relasi kita, maka kita akan mendapatkan peluang-peluang baru. Yang kedua, yang namanya manfaat untuk jejaring itu, yang kedua adalah tempat bertukar ide dan informasi. Kita bisa berdiskusi apa aja,
kita bisa bertukar informasi, kita bisa melakukan percakapan yang saling memberi tambahan ilmu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, manfaat building networking adalah memperkuat personal branding dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri kita akan meningkat. Karena apa? Kita biasa berbicara dengan orang, kita berbicara bergaul dengan orang, kita banyak bergaul dengan orang. Jadi sehingga personal branding kita akan meningkat, kita akan dikenal orang, dan rasa percaya diri kita itu dalam kehidupan sehari-hari akan meningkat. Kemudian yang keempat, manfaat building networking adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang namanya kita punya jejaring, pasti kita melakukan komunikasi. Komunikasi dengan orang lain, membangun komunikasi dengan teman, membangun komunikasi dengan yang lain, sehingga kemampuan berkomunikasi itu kita akan semakin baik. Kemudian manfaat building networking selanjutnya adalah saling membantu. Komunitas, saling membantu, komunitas sosial, kemudian banyak teman saling membantu, yang kesulitan kita bantu, di mana kita kesulitan juga akan dibantu oleh teman-teman kita, sehingga jejaring kita semakin luas, maka saling membantu itu akan semakin terasa. Jadi yang kurang akan ditutupin oleh yang lebih, ya, yang lebih juga akan memberi bantuan kepada yang kurang. Jadi inilah manfaat dari membangun jejaring. Yang pertama mencari peluang baru, yang kedua tempat bertukar ide dan informasi, yang ketiga memperkuat personal branding dan meningkatkan rasa percaya diri, yang keempat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan kelima saling membantu. Ini yang dimaksud dengan manfaat building networking. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan percaya diri dalam building networking ini? Jadi kalau kita berbicara dengan orang, pasti kita akan melihat kapan kita melakukan bicara dengan orang dengan percaya diri. Istilah zaman sekarang itu PD, percaya diri. Nah, jadi meningkatkan percaya diri dalam building networking ini ada 6 langkah. Yang pertama, kalau kita mau ketemu orang, siapkan kalimat perkenalan. Kalau misalkan orang Muslim, Assalamualaikum. Misalkan orang yang lain, kita ucapkan kata-kata perkenalan pembukaan yang kira-kira menarik. Kemudian yang kedua, palsukan percaya diri. Bagaimana kita mempalsukan percaya diri? Buat kita seolah-olah bahwa kita itu adalah pede, bahwa seolah-olah kita itu memiliki kemampuan yang lebih daripada apa yang ada pada kita. Ya, jadi di situ kita palsukan percaya diri kita sehingga kita lebih confidence atau lebih percaya diri. Kemudian ngobrol sambil makan. Ngobrol sambil makan ini bisa kita lakukan lebih santai, makan sambil ngobrol, ya sambil bicara masalah pekerjaan, bicara masalah yang lain, sehingga kita bisa lebih akrab. Kemudian rencanakan topik obrolan. Topik obrolan harus menarik, ya. Kalau kita satu sekolah, mungkin masalah sekolah. Kalau masalah komunitas bisnis, masalah bisnis. Jadi lakukan obrolan-obrolan yang menarik. Kemudian lakukan follow up. Ya, setelah kita melakukan langkah 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita lakukan follow up untuk meningkatkan percaya diri kita dan dalam membangun jaringan ini, sehingga apa yang sudah kita lakukan itu ada follow up-nya dan ada feedback-nya. Kemudian kita melakukan networking kapan aja. Ya, di sekolah, di rumah, di kampus, di kantor, kemudian di lingkungan, ya, di tempat-tempat pertemuan keagamaan, di situ semua kita lakukan networking. Jadi networking itu kapan saja. Jadi meningkatkan percaya diri dalam budaya networking ada 6. Yang pertama, siapkan langkah perkenalan. Yang kedua, palsukan rasa percaya diri. Yang tiga, ngobrol sambil makan. 4, rencanakan topik obrolan. Dan 5, lakukan follow up dan networking itu kapan aja. Ya, di mana, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun harus kita bisa membangun jejaring. Nah, bagaimana cara kita untuk menyiapkan kalimat perkenalan? Ya, kalimat perkenalan memperkenalkan diri dan orang lain tentunya menggunakan kalimat perkenalan yang tepat dan sesuai. Katakan hai, katakan hello, katakan apa kabar, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita orang muslim, Assalamualaikum. Nah, kemudian kalimat perkenalan merupakan kalimat yang berfungsi dan bertujuan untuk mengenalkan diri atau orang lain. Jadi kita perkenalkan diri kita bagi teman atau tempat orang lain yang memang belum kenal dengan kita. Kita perkenalkan diri kita, perkenalkan dengan baik. Nah, kalimat perkenalan hendaknya disampaikan dengan lancar dan tidak monoton. Jadi lancar, monoton, jangan seolah-olah seperti hafalan, ya, seolah kaku. Jadi benar kita sampaikan dengan lancar. Lapas, intonasi, dan suara harus jelas sehingga didengar oleh semua yang hadir dalam acara tersebut. Nah, selain itu, kita harus memilih kata-kata yang langsung ke pokok persoalan, tidak bertele-tele. Jangan berpanjang lebar, terlalu banyak basa-basi tapi tidak ke pokok persoalan. Maka kalimat perkenalan harus dipilih ke pokok persoalan dan tidak bertele-tele dan tidak membosankan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mempalsukan rasa percaya diri?
Nah, memalsukan rasa percaya diri bukan berarti kita bohong. Bukan, kita tidak bohong. Kita harus percaya diri. Gitu loh. Bagaimana cara kita memalsukan percaya diri? Yang pertama, anggap momen tersebut sebagai kesempatan. Ini adalah kesempatan kita untuk berbicara, adalah kesempatan kita untuk mengenal diri, adalah kesempatan kita untuk maju. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita bisa, you can do it. Maka di dalam hati kita tuh bahwa saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kemudian angkat wajah dan tersenyum. Kalau ketemu dengan orang, ya angkat wajah kita dan tersenyumlah. Kemudian berpikir maju bukan muluk-muluk, jadi kita tinggal berangan macam-macam, tapi kita tetap ingin berpikir maju supaya maju ke depan. Kemudian pura-pura menjadi orang percaya diri dan sambut semua orang. Apabila kita dalam suatu keramaian, sambutlah semua orang, sehingga orang akan menyambut kita juga dengan baik. Jadi pura-pura menjadi orang percaya diri dan sambutlah semua orang. Kemudian ulurkan tangan terlebih dahulu. Ya sebaiknya kalau kita ketemu dengan orang itu, ulurkan tangan, ucapkan salam. Ya, salam baik, salam keagamaan, salam nasional, salam yang lain, ucapkan salam. Nah, kemudian buat bahasa tubuh yang meyakinkan. Nah, kalau kita bicara, bahasa tubuh kita itu harus juga mengikuti hal-hal apa yang kita bicarakan. Ya, jangan bahasa tubuh kita itu seperti orang loyo, orang malas, orang seterusnya, tetap semangat. Buatlah bahasa tubuh kita itu meyakinkan, sehingga kita benar-benar can do it, bisa melakukan itu dengan baik. Nah, selanjutnya, kalau kita itu mengobrol sambil makan, banyak manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan percaya diri. Percaya diri kita itu semakin tinggi. Kedua, menunjukkan kemampuan dalam bersosialisasi. Ketiga, mudah menyesuaikan diri. Empat, mudah dan asik untuk dilakukan. Dan berbicara lebih santai dan rileks. Jadi kalau kita makan, bicara sambil makan itu lebih santai, lebih rileks, kemudian lebih bersosialisasi lebih enak, ya lebih santai lah pokoknya apa yang kita sampaikan mengalir seperti itu aja. Jadi manfaatnya meningkatkan percaya diri, menunjukkan kemampuan dalam bersosialisasi, mudah menyesuaikan diri, mudah dan asik untuk dilakukan, dan berbicara lebih santai dan rileks. Sambil makan itu biasanya bicaranya lebih santai dan rileks. Kemudian bagaimana kita merencanakan topik obrolan? Nah, topik obrolan, kalau kita misalkan dengan rekan sekerja, yang pertama, ya melakukan basa-basi tapi tidak berlebihan. Yang kedua, membicarakan pengalaman selama kerja. Ya, apa kabar? Bagaimana pekerjaanmu? Ya, bagaimana masalah promosinya? Bagaimana masalah pekerjaan? Apa ada masalah di kantor? Ya, selalu kita bicarakan seperti itu. Kemudian memberikan saran tempat favorit. Ya, kita bicara tempat favorit, tempat makan, tempat favorit, tempat hangout, tempat favorit, tempat olahraga, dan seterusnya. Kemudian menanyakan tips saat bekerja di kantor. Kira-kira kalau kita tanyakan tips itu begini, gimana sih kerjanya supaya kita itu bisa tetap semangat bekerja? Gimana sih tipsnya itu supaya kita bisa promosi dengan baik? Gimana sih tipsnya itu supaya rekan kerja tim kita itu bisa tetap semangat? Ya, kita bicara seperti sehingga ada namanya respon timbal balik yang seperti itu. Sehingga menanyakan tips saat bekerja di kantor ini bisa membuat topik pembicaraan lebih menarik. Dan menanyakan hal personil yang tidak sensitif. Jangan kita tanyakan hal yang sensitif, yang tidak sensitif, misalnya masalah keluarga, kemudian masalah yang lainnya yang sensitif, kita usahakan tidak berbicara hal-hal yang sensitif apabila kita topik pembicaraan kita dengan rekan kerja. Nah, ini ada beberapa ide topik pembicaraan yang mungkin menarik bagi kita. Yang pertama, kita tanyakan kabar terkini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana rumah sekarang, rumahnya, tinggal di mana, dan seterusnya. Kemudian musik apa kegemarannya, kemudian film apa kesukaannya, kemudian makanan apa yang favorit. Kalau bicara buku apa sekarang yang dibaca, kalau bicara hobi-hobinya apa, kemudian cerita liburan, kemarin kita liburan ke sini, kemarin kita liburan ke sana, cukup menarik, dan seterusnya. Jadi beberapa ide topik pembicaraan itu bisa dilakukan untuk menarik atau merencanakan topik obrolan yang lebih menarik. Kemudian misalkan isu terkini di media sosial, ya masalah-masalah yang terupdate saat ini, kemudian binatang peliharaan, kamu sekarang hobinya binatang peliharaan apa, kucing, anjing, dan seterusnya, itu bisa topik dalam pembicaraan yang lebih menarik. Kemudian pekerjaan sama yang tadi, ya bagaimana cara kita berbicara dengan rekan kerja. Kemudian pakaian, mungkin kita bicara masalah pakaian, lifestyle, ya. Kemudian tempat tinggal, sekarang tinggal di mana, bagaimana lingkungannya, baik tidak, dan seterusnya. Kemudian merencanakan masa depan, saya punya masa depan begini, ke depan saya begini, dan seterusnya begini, termasuk anak, bagaimana istri begini, dan seterusnya. Dan juga beberapa ide topik pembicaraan yang menarik teman aktor dan aktris, bagi yang suka mengikuti yang namanya berita-berita selebritis. Nah, bagaimana si aktor ini, bagaimana sekarang, dan semua itu juga merupakan suatu topik obrolan yang menarik yang bisa kita rencanakan. Kemudian olahraga.
Nah, olahraga juga bisa kita buat. Ya, misalkan kita itu olahraga apa? Misalnya olahraga golf, olahraga badminton, olahraga yang lain. Nah, hobi olahraganya apa? Ya, kita bicarakan pembahasan mengenai olahraga. Jadi, topik obrolan itu harus kita rencanakan agar obrolan yang kita buat itu, agar kita ngobrol dengan orang lain itu selalu menarik. Nah, selanjutnya, bagaimana kita melakukan follow up? Tadi kan langkah bagaimana kita melakukan building networking yang baik, salah satu adalah follow up. Nah, follow up, kita melakukan tindak lanjut atas apa yang kita lakukan. Jadi follow up adalah sebuah langkah atau tindakan lanjutan yang diambil oleh diri pribadi atau perusahaan setelah melakukan pertemuan atau membangun jejaring. Jadi kita lakukan follow up setelah kita melakukan jejaring. Ya mungkin setelah itu kita kirim email, kita telepon, kemudian kita misalkan kita lakukan follow up yang lain dengan media-media yang lain dan seterusnya. Kemudian sempatkan diri, misalkan kita mengirim email singkat untuk menunjukkan bahwa menikmati suatu bersama saat dengan dia itu adalah suatu hal yang menarik. Ya, kemudian itu bisa menambah menjadi teman baru. Artinya bahwa setelah kita melakukan building networking, langkah selanjutnya adalah melakukan follow up. Follow up bisa kita lakukan dengan melalui media, bisa melakukan dengan telepon, bisa dengan media online yang lainnya. Kita lakukan follow up bahwa kita merasa bahwa menikmati waktu bersama dengan dia adalah sesuatu yang sesuatu banget bagi kita, sehingga keakraban dan jalinan daripada jaring ini bisa lebih baik lagi. Kemudian, nah kapan kita melakukan networking? Jadi sama seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita itu melakukan networking itu kapan aja, ya, dalam kegiatan sehari-hari, menghadiri workshop dan seminar, bisa di lingkungan kerja, banyak teman kerja, menghadiri pesta pernikahan, banyak nanti kenalan baru, banyak keluarga dan seterusnya, menghadiri kegiatan keagamaan juga banyak banyak orang-orang yang bisa kita kenal di sana. Kemudian mengikuti kegiatan liburan, pada saat liburan kita bertemu orang, bagaimana cara kita untuk melakukan building networking ini. Kemudian perayaan hari keagamaan, kita ikut rame-rame, mau membantu, beraktif dalam kegiatannya, menjadi panitia, dan semuanya kita bisa membangun networking di sana. Kemudian kegiatan olahraga juga bisa kita lakukan dengan baik untuk membangun networking ini. Kita bertemu dengan orang di sana, kegiatan olahraga, terutama keluarga olahraga yang sepanjang masa seperti bola kaki, ya voli, kita akan bekerja dengan orang lain dan dalam tim dalam satu kegiatan olahraga. Sehingga networking itu memang harus kita lakukan di mana aja. Ya, di mana aja kita berada, kita bangun networking. Ya, sehingga jejaring kita itu akan semakin luas. Nah, kemudian itu yang bisa saya sampaikan, ya, bagaimana cara kita untuk membangun itu networking, bagaimana building networking yang baik itu. Jadi dengan adanya building networking yang baik ini, maka kita nanti ya akan semakin dikenal orang, akan semakin banyak teman, akan semakin banyak jejaring kita. Namanya juga jejaring itu pasti banyak manfaatnya. Bisa saling membantu, bisa saling membantu bisnis dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan manfaat daripada membangun jejaring. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita sama-sama membangun jejaring, ya. Mari kita sama-sama connect, ya, membangun jejaring. Jadi saya sampaikan di situ ada nomor telepon WA saya, ada akun Instagram saya, ada email saya, kemudian ada akun LinkedIn saya, kemudian ada Twitter saya, kemudian ada Facebook saya. Nah, ini cara saya untuk membangun namanya satu jejaring. Silakan saya bagi ini kepada orang siapa yang saya kenal, sehingga saya bisa dikenal oleh mereka, mereka juga saya kenal, sehingga terbangunlah jejaring yang lebih baik. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau kita itu membangun jejaring, ya, terutama kita semakin banyak teman, bisnis bisa semakin meningkat, ya, terutama kalau kita itu berhubungan dengan marketing, semakin banyak prospek, ya, semakin banyak yang akan kita jual. Jadi banyak sekali manfaat daripada membangun jejaringan atau yang namanya building networking ini. Oleh karena itu, manfaatnya banyak, maka ada baiknya kita mempelajari ya bagaimana cara kita membangun jejaring yang sangat baik, membangun jejaring yang bisa cepat, membangun jejaring yang dengan hal-hal yang bisa menjadi energi positif bagi kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan,
itu atau datang kesalahan, saya mohon maaf ada salah-salah kata. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini, bagaimana kita membangun networking atau bagaimana kita membangun jejaring, manfaatnya itu apa, bagaimana cara membangun jejaring, bisa diaplikasikan atau bisa diterima oleh rekan-rekan semua atau diaplikasikan dalam kehidupan dalam membangun jejaring ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Salam sehat dan salam sukses selalu. Terima kasih.